Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6176. Dunia perburuan, di hutan pegunungan yang tak dikenal. Lin Bai bergerak bolak-balik di antara cabang-cabang kanopi hutan yang luas, dan panah yang melesat dari rerumputan dan dedaunan hijau di bawahnya menghantamnya tepat di kepala, sementara sulur-sulur tanaman melesat di belakangnya, mengejar Lin Bai. Meskipun lingkungan di sini rumit, Lin Bai tidak terlalu kesulitan menghadapinya. Masalah terbesar sekarang adalah Lin Bai tidak dapat menemukan tubuh spesies alien ini. Jika dia tidak dapat menemukan tubuhnya, sulur-sulur tanaman ini tidak dapat dibunuh sama sekali, dan akhirnya Lin Bai akan dimakan oleh mereka sampai mati di sini. Semakin lama kau menunda, semakin buruk keadaanku. Lin Bai menyipitkan matanya dan bergerak sangat cepat. Hanya butuh sesaat untuk terbang melewati hutan pegunungan ini, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Swiss, Swiss, Swiss. Cahaya pedang melesat, memotong rerumputan, panah, dan sulur-sulur tanaman yang menyerang di sekitarnya menjadi berkeping-keping, dan Lin Bai jatuh di cabang-cabang puncak pohon untuk menarik napas sejenak. Memanfaatkan waktu yang telah susah payah didapat ini, Lin Bai dengan cepat memikirkan langkah-langkah penanggulangan. Bukan di langit. Bukan juga di tanah. Kalau begitu, hanya di bawah tanah. Lin Bai memandang tanah di hutan. Gulma setinggi 100 meter dan tertutup rapat, dan tampaknya ada binatang buas tak dikenal yang bersembunyi di bawahnya, yang membuat orang ketakutan. Tidak berlebihan untuk mengatakan, jika tidak putus asa, Lin Bai benar-benar tidak ingin pergi ke bawah tanah tempat ini, karena terlalu berbahaya. Mungkin tubuh spesies alien ini tidak ada di sini, tempat ini hanyalah tempat berburunya. Lin Bai menyipitkan matanya, aku harus menemukan cara untuk menemukan tubuhnya, kalau tidak, aku takut aku akan dimakan sampai mati di sini. Lin Bai patah hati, memikirkan langkah-langkah penanggulangan. Setelah memikirkannya, Lin Bai tetap berniat untuk mengikuti rencana sebelumnya dan pergi ke bawah tanah untuk menjelajah, menemukan sumber akar tanaman merambat, dan menemukan tubuh yang tidak biasa itu. Segera. 4 pedang terbang membuka jalan di depan, dan energi pedang itu seperti embusan angin yang menyapu dedaunan yang gugur, menyapu gulma di ketinggian 100 meter di tanah, menampakkan sebidang lumpur. Pedang-pedang terbang itu berputar serempak, seperti mata bor, menuju ke tanah. Lubang yang dibuka oleh pedang terbang itu cukup untuk dilewati Lin Bai. Selesai. Fei Jian membuka jalan di bawah tanah, dan Lin Bai mengikuti dari dekat. Tanah dan bebatuan di bawah tanah semuanya hancur berkeping-keping oleh pedang terbang, hancur menjadi terak, dan sebuah jalan terbuka untuk masuk jauh ke bawah tanah. Sulur-sulur itu sepertinya merasakan pikiran Lin Bai, dan sulur-sulur yang terkubur di bawah tanah dengan cepat melilit, menerobos lapisan lumpur, dan menyerang Lin Bai. Di bawah tanah, Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan memotong sulur-sulur yang menyerang. Serangannya semakin cepat dan ganas. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Lin Bai, sepertinya mereka benar-benar tidak ingin aku pergi ke bawah tanah. Semakin mereka tidak ingin aku pergi, semakin besar kemungkinan tubuhnya berada di bawah tanah. Lin Bai menghancurkan semua sulur yang menghalangi jalan, dan keempat pedang terbang berputar liar, membunuh semua yang ada di sana hingga ke tempat yang sangat dalam di bawah tanah. Di Istana Surgawi Berbulu. Ketika Kaisar Chu melihat tindakan Lin Bai di lingkaran proyeksi, sebuah senyum muncul di sudut mulutnya. Lin Bai tampaknya telah menemukan tubuh iblis pohon Yunmeng. Ayah mertuanya mengangguk berulang kali, Tuan Serigala sangat cerdas dan memiliki kekuatan supranatural yang hebat. Sebenarnya tidak sulit untuk menemukan tubuh asli iblis pohon Yunmeng dengan kemampuannya. Namun, hamba tua ini tidak pernah menyangka bahwa Tuan Serigala akan menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Entah bagaimana keluarga kerajaan negara Chu membangun lingkaran proyeksi di Yuhua Tiangong, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas setiap gerakan Lin Bai di bawah tanah. Semua orang menoleh, dan melihat Lin Bai turun jauh ke bawah melalui celah 4 pedang terbang, seolah-olah dia ingin menembus bumi dan akhirnya mencapai dunia bawah. Setelah 4 pedang terbang Lin Bai mencapai kedalaman 10.000 meter di bawah tanah, setelah menembus batu sekeras besi di depannya, sebuah dunia hampa muncul di bawah. Lin Bai melompat turun dari lorong yang ditembus oleh pedang terbang. Di dunia bawah tanah ini, suasananya tidak suram. Meskipun kegelapan menyelimuti sekitarnya, ada cahaya hijau samar yang terlihat mengambang di kegelapan. Ada juga rumput spiritual yang tidak dikenal di sekitarnya, mekar dengan cahaya hijau gelap, dan ada juga banyak batu bercahaya yang tertanam di dinding batu gelap. Di bawah tanah, apakah ada dunia seperti ini? Lin Bai tidak panik, dan dengan cepat mengeluarkan batu bercahaya dari tas penyimpanannya, dan melemparkannya ke sekeliling. Dengan menangkap cahaya terang dari batu bercahaya,
Lin Bai dapat melihat dengan jelas dalam radius 1 kilometer dari taman persegi di sekitarnya. Di dunia bawah tanah ini, selain rumput spiritual dan bebatuan bercahaya di sekitarnya, tidak ada apapun lagi. Tanah dipenuhi puing-puing, dan kegelapan menyelimutinya. Sulur-sulur besar seperti ular piton raksasa tergeletak di tanah, di antara bebatuan. Di ujung pandangan Lin Bai, dikelilingi kegelapan, bayangan pohon besar dapat terlihat samar-samar, terus-menerus bergoyang dalam kegelapan. Tepat ketika Lin Bai hendak menggunakan mata Dharma Asura untuk menembus kegelapan dan melihat bayangan pohon dengan jelas, tiba-tiba, sulur di kegelapan melesat ke arah Lin Bai seperti anak panah tajam. Lin Bai menghindar dengan tergesa-gesa, sulur-sulur itu menembus dinding batu di belakang Lin Bai seperti pedang. Segera setelah itu, tanpa menunggu Lin Bai menghela napas lega. Puluhan sulur menerobos kegelapan dan datang ke arah Lin Bai, tetapi Lin Bai menghindarinya satu persatu. Serangan sulur-sulur ini semakin cepat, semakin gila, dan semakin kuat. Meskipun semuanya berasal dari kegelapan, Lin Bai tetap menilai bahwa bayangan pohon di kegelapanlah yang mendorong sulur-sulur itu untuk menyerang. Kena kau! Lin Bai menyeringai, dikejar dan dibunuh oleh sulur-sulur ini tidak punya tempat untuk pergi ke surga dan tidak punya tempat untuk pergi ke bumi. Setelah melarikan diri dengan malu begitu lama, Lin Bai akhirnya menemukan pemilik yang tepat. Lin Bai memanggil 4 pedang terbang untuk mengelilinginya, memegang pedang iblis di tangannya dan bersinar dingin, menatap acuh tak acuh ke dalam kegelapan di depannya. Saat batu bercahaya dilemparkan oleh Lin Bai, cahaya menyebar seketika, menerangi kegelapan di depannya, dan memungkinkan Lin Bai untuk melihat bayangan pohon itu. Ini adalah pohon ungu. Batang dan cabangnya berwarna ungu, dan sangat tebal sehingga batangnya perlu dipeluk oleh 100 orang untuk menutupinya. Tajuk pohon itu seperti payung besar yang terbuka, dengan cabang dan daun yang rimbun, dan dedaunan hutan ungu yang tebal bergoyang dalam kegelapan, dan terdengar suara gemerisik yang aneh. Patut disebutkan bahwa, di batang pohon ungu ini, di sampul buku tua dan layu, muncul wajah manusia. Wajah ini, dengan mata tertutup, tampak acuh tak acuh, seperti seorang lelaki tua. Menemukan tuan yang tepat, Lin Bai tidak ragu lagi, dia menebas ke depan dengan 4 pedang terbang, memotong semua sulur, lalu melompat ke depan, membunuh pohon ungu itu. Pada saat kritis ini, wajah di batang pohon ungu tiba-tiba membuka matanya, dan sepasang mata merah darah muncul dalam kegelapan. Banyak sekali sulur tanaman yang muncul dari tanah, seperti monyet yang menari-nari di atas tongkat, dan menyerbu ke arah Lin Bai. Setelah Lin Bai menghindari gempuran sulur tanaman, keempat pedang terbang itu berubah menjadi bayangan binatang buas, menembus semua sulur tanaman, dan menghantam pohon ungu. Terdengar suara dentuman keras, dan sepertinya ada jeritan melengking dari pohon ungu raksasa itu, dan batang pohon yang besar itu mulai bergetar hebat. Cairan ungu yang menyembur keluar dari batang pohon juga terbang ke segala arah dan jatuh ke tanah, disertai suara korosif, cici. Lin Bai memberikan penghargaan itu, matanya menyipit. Untungnya, dia menggunakan energi pedang dari pedang terbang untuk mengujinya terlebih dahulu, dan ternyata pohon ini juga mengandung racun. 6177. Saat Lin Bai bergerak barusan, dia menyadari ada yang salah. Pohon ungu itu tahu bahwa Lin Bai akan bergerak, tetapi dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun, bahkan sulur-sulurnya pun tidak banyak menghalangi Lin Bai. Sepertinya dia hanya menunggu Lin Bai mendekat. Saat itu, Lin Bai merasa sedikit tidak enak di hatinya, dan menyimpan rahasia dalam pikirannya. Tampaknya Lin Bai berusaha sekuat tenaga untuk menebang sulur-sulur itu dan ingin menghancurkan pohon ungu tersebut, tetapi sebenarnya Lin Bai menggunakan 4 pedang terbang untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu. Saat binatang suci yang berubah dari 4 pedang terbang itu mengenai pohon ungu, cairannya menyembur keluar, mengikis area di sekitarnya. Lin Bai bahkan menduga bahwa ruang di sekitarnya dan pohon ungu itu mengandung racun yang sangat berbahaya. Tempat ini benar-benar surga di lembah serangga perbatasan selatan. Ada berbagai macam racun, kata Lin Bai dengan penuh emosi. Perburuan ini dimulai, pemenang terbesarnya diperkirakan adalah lembah serangga Nanjiang. Mereka dapat menemukan banyak racun aneh dan berbahaya di dunia perburuan. Bisa dan gas beracun mematikan yang dicemooh oleh prajurit lain, tetapi di mata mereka, semuanya adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Terlebih lagi, menurut aturan dunia perburuan, setiap orang hanya dapat memilih 3 spesies alien yang diperoleh dari perburuan untuk dibawa pergi, tetapi tidak disebutkan apakah mereka dapat membawa pergi racunnya. Karena kau tidak bisa mendekat, kau hanya bisa menggunakan energi pedang. Lin Bai memanggil 4 pedang terbang di sekelilingnya, untungnya, Lin cukup mahir dalam mengolah energi pedang. Seketika itu juga,
Dengan sebuah pikiran di benak Lin Bai, keempat pedang terbang dan energi pedang itu menebas, menyapu ruang gelap di depan, dan mengenai pohon ungu. Serangan energi pedang kali ini tidak menyebabkan luka fatal pada Zishu, tetapi juga menyebabkan luka serius. Jika satu serangan tidak berhasil, maka lakukan serangan lagi. Lin Bai mengerahkan energi pedangnya untuk menghantam tempat ini. Setelah beberapa serangan, pohon ungu itu telah dipukuli habis-habisan oleh Lin Bai dan sekarat. Tajuk pohon, yang awalnya penuh dengan ranting dan daun, juga tampak kehilangan spiritualitasnya saat ini, meredup. Tiba-tiba, asap ungu meresap ke seluruh tubuh pohon ungu itu, menebal dengan cepat, dan menyebar di seluruh ruang gelap. Seketika itu juga, mata Lin Bai berbinar, dan seorang wanita cantik telanjang keluar dari asap ungu, dengan bercak darah merah di kulitnya yang seputih salju dan air mata di wajahnya. Sang Xian mengampuni nyawaku, Sang Xian mengampuni nyawaku. Wanita itu dengan cepat berlari ke arah Lin Bai, berlutut di tanah dengan keras, memohon belas kasihan dengan menyedihkan. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, dan menatap wanita ungu yang tiba-tiba muncul di depannya. Wanita ini tidak tinggi, dengan kulit putih dan sosok yang anggun. Tubuh telanjangnya memancarkan hasrat primitif yang menarik. Bola api jahat muncul aneh di hati Lin Bai. Terutama rambut ungu panjang wanita itu, yang berbeda dari wanita lain, bahkan lebih menarik perhatian. Dia berlutut di depan Lin Bai dengan menyedihkan, dan memohon belas kasihan dengan air mata di matanya. Setan kecil ini tahu kesalahannya, mohon maafkan saya. Juga mohon Sang Xian, demi kultivasi setan kecil yang sulit, lewati setan kecil ini sekali saja. Selama Sang Xian bersedia membiarkan setan kecil ini pergi, setan kecil ini bersedia melayani Sang Xian dengan sepenuh hati. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, dia sedikit mengangkat matanya, perlahan membuka lengannya yang menutupi dadanya, dan puncak gunung yang montok dan lurus muncul. Pada saat ini, awan api jahat tanpa sadar menyebar dari tubuh Lin Bai. Di istana surgawi berbulu, Kaisar Chu memandang dunia bawah tanah yang gelap di atas lingkaran proyeksi. Lin Bai berdiri di sana dengan tercengang. Di lingkaran proyeksi, hanya ada kegelapan tak terbatas di depan Lin Bai, tanpa kabut ungu, apalagi wanita berambut ungu. Tepat ketika Lin Bai terpaku di tempatnya, sulur-sulur yang baru saja dipotong oleh Lin Bai tumbuh kembali seperti semula, dan menghantam Lin Bai dengan kecepatan tinggi. Hah! Kaisar Chu mengerutkan kening, dan bertanya dengan bingung, Tuan Serigala telah mengalahkan iblis pohon ini sampai mati, mengapa tidak memberinya pukulan fatal? Ayah mertua Anda mengamati lingkaran proyeksi dengan saksama, diam-diam mengeluarkan berkas rekaman, iblis pohon Yunmeng, dari lengan bajunya yang panjang, dan setelah meninjau dengan cermat, dia berkata kepada Kaisar Chu. Yang mulia, iblis pohon Yunmeng tidak memiliki banyak metode serangan. Hanya ada dua, satu adalah sulur, dan yang lainnya adalah ilusi. Kabut ungu yang menyebar dari tubuh iblis pohon Yunmeng barusan kemungkinan besar adalah sejenis kabut. Saat ini, Lord Wolf diselimuti asap ungu. Ada kemungkinan besar dia terjebak dalam kabut iblis pohon Yunmeng dan tenggelam ke dalam ilusi. Ekspresi Kaisar Chu langsung menegang, dan dia melihat lingkaran proyeksi, di mana sulur-sulur itu mendekati Lin Bai dengan tenang, tetapi Lin Bai tidak bereaksi. Tepat pada sepersekian detik itu, salah satu sulur tampak berubah menjadi pedang yang tak terkalahkan, menusuk dada Lin Bai. Tidak bagus. Di Yuhua Tiangong, banyak orang mengamati setiap gerakan Lin Bai. Dan mereka diam-diam berpikir itu pertanda buruk ketika melihat tanaman rambat itu menyerang. Mungkin, Lin Bai akan tertusuk jantungnya oleh tanaman rambat ini dan mati. Zhang Bailiu, Patriark Sekte Tianshui, dan Chu Xi, Patriark Sekte Tianshui, diam-diam merasa cemas melihat pemandangan ini. Tidak mungkin. Lin Bai baru berada di dunia perburuan kurang dari sehari, dan dia akan mati. Namun pada saat kritis ini, sulur-sulur yang menyerang dada Lin Bai justru berhasil ditangkap oleh Lin Bai, dan kemudian pedang terbang melesat, memotong semua sulur di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Di dunia bawah tanah yang gelap, wanita berambut ungu tanpa sehelai rambut berteriak memilukan, Sang Xian, tolong lepaskan aku, asalkan kau melepaskanku, iblis kecil ini rela melakukan apa saja. Sambil berbicara, dia bergerak di tanah dan perlahan berjalan di depan Lin Bai. Obsesi di mata Lin Bai semakin intens, dan api jahat tak bernama yang membara di tubuhnya hampir menghabiskan kewarasan Lin Bai. Apakah kau rela melakukan apa saja? Lin Bai menatap wanita berambut ungu itu dan bertanya dengan penasaran. Aku rela melakukan apa saja. Wanita berambut ungu itu menyadari bahwa Lin Bai tidak dapat melepaskan diri, dan segera menunjukkan senyum gembira di wajahnya. Kalau begitu kau, Lin Bai tersenyum dan mengulurkan tangannya,
dan wanita berambut ungu itu juga mengulurkan tangan untuk menyentuh Lin Bai, tetapi pada saat ini, arah telapak tangan Lin Bai tiba-tiba berubah, menjepit leher wanita berambut ungu itu, dan mengangkatnya dari tanah. Kalau begitu kau, matilah. Lin Bai menjepit tenggorokan wanita berambut ungu itu, dan raut wajahnya berubah drastis. Ekspresi obsesif dan gila Lin Bai lenyap, matanya penuh dengan penghinaan dan ketidakpedulian, kau tidak berhak menggunakan ilusi di depanku. Wanita berambut ungu itu menatap mata Lin Bai dengan tercengang, hanya untuk melihat cahaya aneh muncul dari mata Lin Bai. Sura, wanita berambut ungu itu melontarkan dua kata dengan tidak percaya. Dengan kekuatan tiba-tiba di tangan Lin Bai, dia menghancurkan wanita berambut ungu itu. Dia berubah menjadi asap ungu dan meledak dengan suara keras. Setelah wanita berambut ungu itu menghilang, penglihatan Lin Bai pulih kembali, dan ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa ratusan sulur telah berkumpul di sekelilingnya. Lin Bai buru-buru memutar pedang terbangnya, menebas semua sulur di sekitarnya, dan pemandangan yang muncul di lingkaran proyeksi Yuhua Tiangong muncul barusan. Matilah aku. Setelah Lin Bai mengatasi sulur-sulur di sekitarnya, keempat pedang terbang itu mengeluarkan niat membunuh mereka, dan menebas pohon ungu yang terluka pada saat itu. Cahaya pedang yang tajam terbelah darinya, membelah pohon ungu itu menjadi dua. 6178. Batu bercahaya itu dilemparkan, menerangi seluruh ruang gelap di depannya. Pohon ungu itu terbelah dua oleh pedang Lin Bai, dan cairan ungu yang mengalir dari batangnya mengikis tanah, dan sulur-sulur di sekitarnya juga jatuh ke tanah dengan lemah, dan mata di ujung sulur-sulur itu semuanya tertutup. Lin Bai menusuk beberapa kali lagi dengan pedang terbangnya, dan setelah memastikan bahwa pohon ungu itu tak bernyawa, dia berjalan menuju pohon ungu itu dengan hati-hati. Lin Bai pertama kali memperhatikan cairan ungu yang mengalir keluar dari pohon ungu itu, yang tampaknya merupakan semacam racun mematikan. Lin Bai mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanannya dan mengumpulkan banyak isinya. Jika benda ini berguna, keluarkan dan jual, mungkin harganya akan sangat mahal. Kemudian Lin Bai mempelajari dan memeriksa tanah lagi, mengumpulkan semua barang yang berguna. Menggunakan pedang terbang untuk mengupas kulitnya, Lin Bai melihat sekelompok batu kristal yang memancarkan cahaya ungu di dalam batangnya. Batu kristal ini, seperti kristal, jernih dan tidak mengandung kotoran apapun. Ia memancarkan aura kekuatan atribut kayu yang sangat murni. Namun, menurut penilaian Lin Bai, aura berelemen kayu ini tidak memenuhi persyaratan untuk memurnikan formasi pedang lima elemen kekacauan terbalik, tetapi dianggap sebagai harta karun langka, jadi Lin Bai juga menyimpan batu kristal ini. Setelah mengemas harta karun pada Zisu, Lin Bai memasukkan seluruh tubuh Zisu ke dalam tas penyimpanan, dan membawanya kembali ke Yuhua Tiangong. Setelah membersihkan medan perang, Lin Bai melihat sekeliling. Tidak ada ancaman dari pohon ungu, jadi Lin Bai mengamati ruang di sekitarnya dengan saksama. Dunia di bawah tanah tidak terlalu kecil. Selain ruang tempat pohon ungu berada, ada juga ruang yang sangat luas di sekitarnya. Selain bebatuan dan tanaman rambat di tanah, Lin Bai juga menemukan banyak tulang mati. Lin Bai berjalan mendekat, membersihkan tanaman rambat dan bebatuan di tanah, dan menemukan tulang-tulang ini. Mungkinkah tulang-tulang mati ini adalah para prajurit yang memasuki dunia perburuan sebelumnya, dan mati di tangan pohon ungu ini? Lin Bai menundukkan kepala dan mengamati. Tulang-tulang mati ini tidak langka. Saat ini, tulang-tulang itu berserakan di tanah. Jika tulang-tulang mati itu disatukan, diperkirakan puluhan sosok manusia dapat terbentuk. Tulang-tulang mati ini, yang cerah dan bersih dari kotoran, jelas bukan tulang prajurit biasa. Menurut penilaian Lin Bai, tulang-tulang mati ini setidaknya berada di puncak alam Dewa Dao, atau alam buah Dao Tai. Daging dan darah mereka telah diserap oleh pohon ungu dan berfungsi sebagai nutrisi, sehingga hanya tulang-tulang ini yang tidak berguna. Lin Bai memeriksa sekelilingnya, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kantung penyimpanan. Apakah ada lorong lain di sini? Lin Bai berjalan ke sisi dinding batu dan melihat lebih dekat. Sebuah lorong gelap muncul di depannya, membentang ke dalam kegelapan. Berdiri di depan lorong itu, Lin Bai memfokuskan mata asuranya dan melihat ke dalam. Meskipun mata Dharmasura dapat membuat Lin Bai mengabaikan kegelapan, ada sudut di posisi 100 meter di lorong itu, dan penglihatan Lin Bai tidak dapat menembusnya. Apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat? Lin Bai berdiri di depan lorong itu, dan sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Dunia bawah tanah yang aneh ini tidak tahu kemana arahnya, dan Lin Bai tentu saja khawatir bahwa beberapa spesies alien yang kuat akan muncul di depannya. Lagi pula, spesies alien di dunia perburuan tidak sama dengan yang ada di Taman Perburuan Nantian dan Taman Perburuan Dongtian.
Spesies alien di Taman Perburuan Nantian dan Taman Perburuan Dongtian adalah yang terkuat dan hampir semuanya adalah pendekar alam Taiyi Dao Guo peringkat atas. Itu adalah spesies heterogen dalam periode pertumbuhan. Tetapi semua spesies alien di dunia perburuan adalah dewasa. Sebagai contoh, pohon ungu yang ditemui Lin Bai, yang sebelumnya dikenal sebagai iblis pohon Yunmeng, adalah kekuatan sejati dari alam Taiyi Dao Guo tingkat atas. Jika bukan karena bertemu Lin Bai, para pendekar lain pasti sudah menjadi santapan iblis pohon Yunmeng ketika mereka bertemu iblis pohon Yunmeng. Menatap lorong gelap itu, setelah memikirkannya, Lin Bai memutuskan untuk masuk ke dalam untuk mencari tahu. Lagi pula, datang ke dunia perburuan adalah untuk berpetualang. Ruang di bawah tanah ini tidak kecil, bahkan jika ada spesies alien kuat lainnya, mungkin ada harta karun yang kuat. Lin Bai memegang batu bercahaya di tangannya, dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendorong batu bercahaya itu meledak menjadi cahaya terang dan menyilaukan, menghilangkan kegelapan di depannya. Dikelilingi oleh 4 pedang terbang, mereka selalu waspada mengawasi sekeliling. Jika ada gangguan, pedang terbang akan segera menyerang. Setelah melakukan persiapan penuh, Lin Bai berjalan ke lorong dengan hati-hati. Di dalam lorong, alih-alih langsung menuju ujung, jalan di dalamnya rumit dan berliku-liku. Lorong itu penuh lubang di sekelilingnya, yang menepis kemungkinan adanya sarang ular besar. Namun Lin Bai tidak menemukan jejak penggalian buatan manusia, dan juga menemukan lorong yang digali oleh para prajurit. Terlebih lagi, lorong itu lebarnya sekitar 3 meter dan tingginya 5 meter, dan kemungkinannya sangat kecil jika lorong itu disambar oleh sulur pohon ungu. Setelah memikirkannya, Lin Bai hanya bisa menganggapnya sebagai kemungkinan alami. Berjalan maju menyusuri lorong yang berkelok-kelok, tak lama kemudian, suara tetesan air terdengar di telinga Lin Bai. Tetesan air. Lin Bai mengulurkan tangannya, dan bercak air yang menumpuk di dinding batu bagian atas perlahan berkumpul menjadi tetesan dan jatuh ke tanah. Lorong itu pun perlahan menjadi lembab. Melangkah lebih jauh, Lin Bai mendengar suara air mengalir di sampingnya. Sungai bawah tanah. Tidak lama kemudian, Lin Bai keluar dari lorong, dan melihat sungai yang deras di depannya, mengalir ke depan. Di sungai yang gelap itu, tidak sepenuhnya gelap, ada banyak makhluk bercahaya yang berkeliaran di sungai. Lin Bai pertama kali melihat seekor ikan dengan cahaya putih di seluruh tubuhnya, berenang berkelompok di hilir sungai. Ikan spiritual jenis apa ini? Lin Bai berjalan mendekat, kekuatan spiritualnya seperti jaring ikan, dia mengambil seekor ikan di air, meletakkannya di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Setelah diperhatikan lebih dekat, ikan itu sangat jernih, seperti badai hujan, dan bahkan sisik ikan di tubuhnya tampak seperti karya seni yang berharga. Tampaknya ada titik bercahaya di tubuhnya, dan cahaya di tubuhnya terpancar dari sana. Didorong rasa ingin tahu, Lin Bai dengan hati-hati mengupas perut ikan roh itu, dan mengeluarkan mutiara seukuran jari dari dalamnya. Bintik-bintik bercahaya pada ikan roh itu berasal dari mutiara di dalam tubuh ikan tersebut. Aura yang sangat murni, ini sepertinya bukan benda biasa. Meskipun Lin Bai hanya sedikit mengetahui tentang spesies alien di era barbar dan prasejarah. Saat ini ia tidak tahu asal-usul ikan roh ini, apalagi bahwa mutiara di dalam ikan ini tidak berharga. Namun, berdasarkan aura murni yang dirasakan dari mutiara tersebut, Lin Bai menilai bahwa benda ini seharusnya juga sangat berharga, tetapi Lin Bai belum mengetahui fungsi spesifiknya. Ada banyak ikan. Lin Bai menyadari bahwa asal-usul mutiara itu tidak sederhana, jadi dia melihat ke sungai gelap di depannya. Tidak sedikit ikan bercahaya seperti itu. Dari kelompok tadi, Lin Bai hanya mengambil satu, dan kelompok lain berkeliaran di bawah air. Lin Bai segera menyeringai, mengikuti pola yang sama, mengumpulkan kekuatan spiritualnya menjadi jaring, dan mulai menangkap ikan bercahaya di bawah air. Ikan-ikan itu sepertinya merasakan bahaya, dan melarikan diri dengan panik. Tapi bagaimana mereka bisa lolos dari telapak tangan Lin Bai? Setelah beberapa saat, Lin Bai berhasil menangkap banyak ikan, lebih dari 50 ekor. 6179. Di Istana Surgawi Berbulu. Semua tirai cahaya dari susunan proyeksi juga terdiam pada saat ini. Awalnya, para petarung di tirai cahaya ini sedang bertarung melawan spesies alien, tetapi pada saat ini, pertempuran perlahan berakhir. Seseorang mengalahkan spesies alien dan memanen mangsa pertama yang memasuki dunia perburuan. Beberapa orang tahu bahwa mereka bukan lawan, jadi mereka segera melarikan diri. Beberapa orang mati langsung di tangan spesies alien, ditelan oleh spesies alien, dan perlahan dicerna. Kaisar Chu tersenyum dan berkata, setelah pertempuran ini,
para prajurit yang memasuki dunia perburuan mungkin harus lebih berhati-hati dalam tindakan mereka selanjutnya. Di masa lalu, para prajurit yang pergi ke dunia perburuan untuk berburu akan terbang dengan cara yang sangat mencolok ketika mereka memasuki dunia perburuan, tanpa menyembunyikan keberadaan mereka sama sekali. Pendekatan ini, di dunia perburuan, seperti menyalakan lentera langit, yang sangat menyilaukan, dan tentu saja mudah ditemukan oleh spesies alien. Dan setelah pertempuran ini, para petarung yang bertemu dengan spesies alien harus tahu bahwa spesies alien di dunia perburuan tidak mudah diprovokasi. Jika mereka bersikap terbuka seperti sebelumnya, mereka mungkin akan mati di dunia perburuan cepat atau lambat. Dalam langkah selanjutnya, para pendekar di dunia perburuan mungkin akan lebih berhati-hati. Ayah mertua Anda memperhatikan lingkaran proyeksi tempat Lin Bai berada, dan berkata kepada Kaisar Chu sambil tersenyum, Tuan Serigala beruntung. Dia tidak hanya membunuh iblis pohon Yunmeng, tetapi juga menemukan iblis pohon gelap bawah tanah dari sarang iblis pohon Yunmeng di saluran sungai. Ikan roh mutiara naga, di sungai bawah tanah ini adalah makanan lezat yang langka di dunia perburuan, dan, bola roh, di dalam ikan roh ini juga merupakan harta karun yang langka. Setiap lingzu sebanding dengan sepotong giok peri. Mendengar suara ayah mertua Anda, Kaisar Chu kembali melihat lingkaran proyeksi tempat Lin Bai berada, dengan senyum di sudut mulutnya. Kasim Gui melanjutkan, meskipun ikan roh bola naga itu berharga, Tuan Serigala dapat menghasilkan banyak uang, tetapi pada saat yang sama, dia juga telah memasuki alam, ular naga berkepala 9. Ular naga berkepala 9. Kaisar Chu menyipitkan matanya dan melihat lingkaran proyeksi tempat Lin Bai berada, sepertinya ada orang lain di ruang yang sama dengan Tuan Serigala. Ayah mertua Anda mendongak, dan seperti yang diharapkan, jejak sungai bawah tanah juga muncul di beberapa lingkaran proyeksi. Ya, Yang Mulia, Kasim Anda melihat gambar-gambar itu, saya hanya tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Dunia perburuan. Sungai gelap bawah tanah. Setelah Lin Bai menangkap lebih dari 50 ikan roh, dia menggali manik-manik roh dan memasukkannya ke dalam kantung penyimpanan. Bahkan di alam iblis, kantung penyimpanan tidak dapat menampung makhluk hidup. Jika ingin memasukkan ikan roh ke dalam kantung penyimpanan, ikan itu harus dibunuh terlebih dahulu. Setelah mengumpulkan ikan roh, Lin Bai berdiri di tepi sungai gelap dan melihat ke kiri dan ke kanan. Jika ke atas, dia akan berada di hulu sungai gelap, jika ke bawah, dia akan berada di hilir sungai gelap. Setelah berpikir sejenak, Lin Bai pergi ke hulu menuju hulu sungai gelap. Daerah di kedua sisi sungai gelap adalah dasar sungai yang terbuat dari bebatuan. Meskipun sangat basah dan licin, berjalan di atasnya dengan tingkat kultivasi Lin Bai saat ini seperti berjalan di tanah datar. Tidak lama setelah berjalan ke depan, Lin Bai menemukan jejak ikan roh yang muncul di sungai gelap lagi, jadi dia langsung terbang untuk mengambil ikan roh tersebut. Itu saja. Sambil memancing ikan roh, Lin Bai menuju ke hulu sungai gelap. Aku tidak tahu dari mana asal-muasal sungai gelap ini. Lin Bai berdiri di kegelapan, menatap ke hulu sungai gelap itu. Dia berjalan ke hulu sungai gelap untuk mencari asal-muasalnya. Sungai bawah tanah yang begitu besar, Lin Bai ingin tahu dari mana asalnya. Aku tidak tahu apakah ada spesies alien lain di sungai gelap ini selain ikan bercahaya aneh ini. Lin Bai menatap aneh. Sungai bawah tanah ini tidak kecil, sungainya sangat lebar, mencapai 500 meter, dan juga sangat dalam. Baru saja Lin Bai mencobanya, dan kedalamannya mencapai 1000 meter. Karena situasinya tidak jelas sekarang, Lin Bai tidak berani masuk ke air dengan mudah, jadi dia hanya bisa memancing ikan roh, dan tidak mengambil risiko untuk menyelam lebih dalam. Tetapi, jika ada spesies alien lain yang tersembunyi di sungai gelap itu, Lin Bai pasti akan dapat menemukannya juga. Lin Bai menemukan sekelompok ikan roh lainnya, dan setelah mengambilnya, tiba-tiba, sesosok muncul di atas batu dalam kegelapan di depannya. Siapa? Lin Bai segera membangkitkan semangatnya. Seniman bela diri yang dapat muncul diam-diam di sampingnya jelas bukan generasi yang menganggur. Setelah Lin Bai memasukkan ikan roh terakhir ke dalam kantong penyimpanan, dia mendongak ke batu di depannya, dan memang ada sesosok berdiri di sana. Berdiri dalam kegelapan, orang ini tinggi dan tegap dengan rambut yang terurai. Setelah Lin Bai menggunakan mata Dharma Asura, dia dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Pria ini berpakaian putih, dengan tubuh tinggi dan wajah seputih giok. Dia adalah pria yang langka dan tampan di dunia. Ternyata Tuan Serigala, yang sudah lama mengagumi namanya. Orang ini juga melihat latar belakang Lin Bai dengan jelas, dan menyapanya dengan senyuman. Orang ini mengenal Lin Bai, tetapi Lin Bai tidak mengenalnya. Lin Bai tetap menatapnya dengan waspada, dan memperkenalkan diri sambil tersenyum, Tuan Serigala,
jangan terlalu gugup, saya tidak bermaksud jahat. Tidak hanya saya tidak bermaksud jahat, tetapi saya juga memiliki urusan yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Serigala. Lin Bai dan orang ini mengeluarkan batu bercahaya secara bersamaan untuk menerangi sekitarnya. Keduanya juga jujur satu sama lain. Lin Bai bertanya, dari sekte mana Anda berasal? Pria tampan itu menjawab, wilayah selatan, barbar. Barbar selatan, salah satu dari 4 kekuatan besar di wilayah selatan. Lin Bai sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa seniman bela diri pertama yang dia temui di sungai bawah tanah ini sebenarnya adalah murid dari 4 kekuatan besar. Saya putra suci dari sekte barbar, Tuo Baxin. Pria tampan itu memperlihatkan kalendernya. Ternyata dia adalah putra suci dari sekte barbar. Lin Bai terkejut lagi, dan bertanya, Saudara Tuoba baru saja berkata, kau ingin membicarakan urusan lain denganku. Urusan apa? Tuo Baxin berkata, Saudara Lin, apakah kau tahu asal-usul ikan roh yang kau simpan tadi? Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan kosong, aku tidak tahu. Kurasa Saudara Lin tidak tahu. Tuo Baxin berkata sambil tersenyum, benda ini disebut ikan roh bola naga. Ini adalah spesies aneh dari era barbar. Dagingnya enak. Tapi yang paling berharga di tubuhnya bukanlah dagingnya, melainkan mutiara roh di dalam tubuhnya. Petik 2. Lingzu ini mengandung kekuatan yang sangat murni. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk alkimia dan pengobatan. Bahkan jika diletakkan di luar, hampir setara dengan giok abadi. Sederhananya, satu butir roh sama dengan giok peri. Lin Bai sedikit terkejut dalam hatinya, dia tidak menyangka ikan roh ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Tuo Baxin berkata, ikan roh bola naga hanya hidup di sungai-sungai gelap zaman kuno, jadi tidak ada jejak keberadaan mereka di dunia iblis dan dunia roh saat ini. Dan kebetulan, aku hanya membutuhkan manik-manik roh ikan roh bola naga, jadi aku datang ke sini untuk mencoba keberuntunganku. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku melihat kakak Lin punya banyak manik-manik naga dan ikan roh, bisakah kau menjual manik-manik roh itu kepadaku? Aku bersedia memberikan 2 giok abadi dan membeli 1 manik roh. Menurut penilaian Lin Bai, sekalipun Lingzu ini dijual, harganya tidak akan bisa mencapai harga giok peri. Namun Tuo Baxin berbicara dengan meyakinkan, mengklaim bahwa sebuah Lingzu setara dengan giok peri. Namun kini ia bahkan lebih rela membeli Lingzu dengan 2 giok abadi, yang dianggap lebih tinggi dari harga pasar. 6.180. Lin Bai berpikir itu adalah kesepakatan yang bagus, 2 giok peri untuk membeli 1 Lingzu. Saat ini ia memiliki lebih dari 70 manik-manik roh di tas penyimpanannya, dan jika semuanya ditukar dengan giok abadi, ia juga dapat membeli lebih dari 140 giok abadi. Itu adalah penghasilan yang cukup kecil. Adapun penggunaan Lingzu yang dibeli Tuo Baxin, Lin Bai tidak tahu, dan tidak ingin bertanya, karena setiap orang memiliki tujuan masing-masing ketika memasuki dunia perburuan, yang merupakan hal yang wajar. Ya, Lin Bai setuju setelah berpikir sejenak, mengeluarkan semua manik-manik roh dari tas penyimpanannya, dan setelah menghitung dengan cermat, ada 72 buah. Tuo Baxin mengambilnya dan menghitungnya lagi, dan segera berkata, 72, total 144 giok abadi. Setelah selesai berbicara, Tuo Baxin langsung mengeluarkan 144 buah giok abadi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai, dan transaksi antara kedua pihak pun selesai. Kedua belah pihak dalam transaksi ini berjalan relatif lancar. Lin Bai tidak menanyakan kepada Tuo Baxin untuk apa dia menginginkan Lingzu, dan Lin Bai tidak menawar. Hal ini membuat Lin Bai merasa lebih disukai oleh Tuo Baxin. Saudara Lin, apakah kau tidak ingin tahu apa yang kulakukan dengan Lingzu? Tanya Tuo Baxin dengan penasaran. Aku tidak mau. Lin Bai menggelengkan kepalanya, setiap sekte, setiap keluarga, dan setiap pendekar memiliki tujuan masing-masing ketika memasuki dunia perburuan, itu normal. Aku tidak tahu tentang ikan roh ini, dan aku tidak tahu untuk apa manik roh ini. Lagi pula, tidak ada gunanya menyimpannya di tanganku, jadi mari kita jual kepada Saudara Tuoba. Saudara Lin sungguh menyegarkan. Tuo Baxin tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, lalu melihat sekeliling dalam kegelapan, dan berkata, jika demikian, aku masih bersedia bernegosiasi dengan Saudara Lin, aku tidak tahu apa yang diinginkan Saudara Lin. Lin Bai bertanya dengan penasaran, Saudara Tuoba, apa lagi yang ingin kau beli? Tuo Baxin menggelengkan kepalanya, aku ingin bergabung dengan kakak Lin untuk memburu spesies alien yang sangat ganas di sungai gelap ini. Sungai gelap ini sangat lebar dan panjangnya tidak pendek, dan ada berbagai spesies yang hidup di dalamnya, Lin Bai juga menduganya. Tapi Lin Bai tidak menyangka.
Tuo Baxin sebenarnya tahu bahwa ada spesies alien di tempat ini, dan dari nadanya, sepertinya dia sangat mengenal spesies alien di tempat ini. Tuo Baxin juga bukan orang bodoh, dia melihat apa yang dipikirkan Lin Bai, dan menjelaskan dengan murah hati, seperti yang dikatakan kakak Lin, setiap pendekar memiliki tujuannya sendiri ketika memasuki dunia perburuan. Sebelum aku memasuki dunia perburuan, para tetua sekte menyuruhku mencari lokasi ikan roh bola naga. Dan menurut penyelidikan sekte kami, naga bola lingsu hanya akan tinggal di sungai bawah tanah yang gelap yang tidak pernah melihat cahaya matahari. Dan di ilusi semacam ini, mungkin ada spesies alien lain, seperti ular naga berkepala 9, yang kubutuhkan di bawah sana. Tuo Baxin menjelaskan dengan sabar, ular naga berkepala 9 menyukai ilusi yang gelap dan lembab, dan tempat dia berada sangat kaya akan energi spiritual dan urat bumi. Jelas, sungai bawah tanah ini adalah habitat terbaik baginya. Dia melihat sekeliling, setelah aku memasuki area bawah tanah ini, aku merasakan aura alien yang kuat di sini. Jika tidak ada kesalahan, itu pasti aura ular naga berkepala 9. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Lin Bai, ular naga berkepala 9 berada di dunia perburuan. Menurut pengaturan negara Chu, mereka seharusnya termasuk spesies alien di tingkat pertama. Sejujurnya, aku tidak sepenuhnya yakin untuk memburunya, jadi aku berharap bisa bergabung dengan kakak Lin. Ular naga berkepala 9. Ini juga pertama kalinya Lin Bai mendengar nama spesies alien ini. Lin Bai tersenyum kecut dalam hatinya. Sebagai seorang prajurit dari negara Chu dan murid sekte Tiansui, bagaimana mungkin dia merasa tidak sebaik Tuo Baxin, seorang prajurit dari luar wilayah, dalam hal kebiasaan hidup spesies alien di dunia perburuan. Tetapi itu juga karena Lin Bai sibuk dengan berbagai urusan sepele setelah dia datang ke ibu kota kekaisaran, dan tidak punya cukup waktu untuk menyelidiki berita tentang spesies alien di dunia perburuan. Tuoba percaya bahwa mereka berbeda. Sebelum mengetahui bahwa ulang tahun Kaisar Chu akan segera dimulai, mereka mulai mencari berita tentang kebiasaan hidup spesies alien di dunia perburuan dan spesies alien di zaman kuno. Memilih berita yang menguntungkan mereka, dan setelah bertahun-tahun persiapan, mereka secara alami mengetahui segala sesuatu tentang spesies alien yang mereka butuhkan di dunia perburuan. Tuo Baxin berkata lagi, jika kakak Lin dan aku bergabung untuk memburu ular naga berkepala 9, yang kubutuhkan hanyalah jiwa dan esensi darah ular naga berkepala 9, dan sisanya bisa menjadi milik kakak Lin. Ada begitu banyak harta karun pada tubuh yang heterogen. Selain darah dan jiwa, daging, tulang, meridian, dan lain-lain, semuanya adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Dan kesepakatan yang diusulkan Tuo Baxin adalah, dia menginginkan darah dan jiwa, dan sisanya menjadi milik Lin Bai. Kesepakatan itu terdengar tidak akan merugikan. Dan yang terpenting adalah, daftar buruan yang diberikan kepada Lin Bai oleh Tian Suizong juga tampaknya memiliki nama ular naga berkepala 9. Setelah Lin Bai memikirkannya dengan saksama, memang benar ada ular naga berkepala 9. Karena Tian Suizong juga membutuhkan Lin Bai untuk memburu dan membunuh ular naga berkepala 9, dan Tuo Baxin juga perlu memburu dan membunuh ular naga berkepala 9, tampaknya Lin Bai memiliki cukup alasan untuk bergabung dengan Tuo Baxin. Tetapi pertanyaan terbesar sekarang adalah, apakah Tuo Baxin adalah mitra yang dapat dipercaya? Bagaimanapun, ular naga berkepala 9 adalah spesies heterogen yang termasuk dalam eselon pertama di dunia perburuan. Bahkan jika hanya seorang prajurit dari alam Tai Dao Guo, kekuatannya tidak dapat ditandingi oleh prajurit dari alam yang sama. Saat memburu spesies asing yang begitu kuat, jika mitra di sekitarnya diam-diam menyerang, itu akan berdampak besar pada pemburu dan prajurit. Meskipun Lin Bai mengatakan bahwa dia waspada terhadap Tuo Baxin, dia tidak cukup bodoh untuk langsung bertanya kepada Tuo Baxin apakah dia dapat dipercaya atau tidak. Setelah memikirkannya, Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, jika demikian, seperti yang dikatakan kakak Tuoba, saya bersedia bergabung dengan kakak Tuoba. Tuo Baxin berseri-seri gembira, kalau begitu terima kasih kakak Lin. Lin Bai bertanya, apakah kakak Tuoba tahu di mana ular naga berkepala 9 itu berada? Tuo Baxin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah berada di sungai bawah tanah untuk beberapa waktu, dan aku telah mencari lokasi rintangan jahat ini, tetapi sejauh ini aku belum menemukan apapun. Tapi itu bukan masalah. Kurasa, tempat di mana aura dan urat paling melimpah di sini adalah sumber sungai gelap ini. Jika tidak ada kecelakaan, ular naga berkepala 9 pasti bersembunyi di sumber sungai gelap, menyerap urat bumi dan energi spiritual untuk kultivasi. Pikiran Tuo Baxin bertepatan dengan pikiran Lin Bai. Lin Bai pergi ke hulu barusan karena dia ingin menemukan sumber sungai gelap ini.
Lin Bai menduga pasti ada sesuatu yang aneh tentang sumber sungai gelap itu. Tuo Baxin melihat ke arah hulu sungai gelap, meskipun kita tidak tahu seberapa jauh tempat ini dari sumbernya, tetapi jika kita bisa pergi bersama kakak Lin, itu akan jauh lebih aman, dan kita bisa mencapai sumbernya secepat mungkin. Tuo Baxin juga sedang menuju hulu tadi, tetapi seperti Lin Bai, dia mengambil setiap langkah dengan hati-hati untuk mencegah spesies alien lain menyerangnya. Namun sekarang Tuo Baxin telah menemukan Lin Bai sebagai sekutu. Yang satu adalah putra suci teratas negara Chu saat ini, dan yang lainnya adalah putra suci dari 4 sekte paling makmur di wilayah selatan. Spesies alien di alam buah juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Ketika keduanya bekerja sama, kecepatan dapat ditingkatkan, dan mereka dapat segera dilacak kembali ke sumbernya. Lin Bai mengangguk, kalau begitu, ayo pergi. Baik, Tuo Baxin mengangguk dan tersenyum, lalu berjalan bersama Lin Bai, berlari kencang menuju sumber sungai yang gelap.